Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rajin Pangkal Pandai bersama Pak Anjar di sini di mata pelajaran Prakarya kelas 8. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Amin. Seperti biasa, tak bosan-bosannya Bapak mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari bahaya virus COVID-19. Seperti yang sudah Bapak jelaskan pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang kerajinan bahan lunak bagian kedua. Sebelum masuk ke materi, Bapak akan flashback dulu ke pertemuan sebelumnya untuk merefresh atau mengulang kembali ingatan kalian akan materi yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Yang pertama adalah pengertian dari kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Selanjutnya, bahan lunak yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan terbagi menjadi dua jenis, yaitu bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Bahan lunak alam adalah bahan yang berasal dari tumbuhan dan hewan atau lapisan bumi yang bersifat lunak, contohnya tanah liat, kulit hewan, getah nyatu, dan floor clay, dan lain-lain. Sedangkan bahan lunak buatan adalah sesuatu yang diolah manusia dari bahan kimia dan paduannya bukan asli dari alam dengan maksud mendapatkan efek duplikasi bahan alam dan bersifat lunak, contohnya seperti polimer clay, fiberglass, lilin, gips, sabun, dan lain-lain. Bagaimana? Sudah ada gambaran kembali kan mengenai materi yang telah kita bahas sebelumnya? Apabila sudah, langsung saja kita bahas materi minggu ini ya. Check it out. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas yang pertama mengenai proses produksi kerajinan bahan lunak. Dalam pembuatan produk kerajinan, perlu memahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka dalam proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya seperti mangkuk yang berfungsi sebagai tempat sayur atau makanan berkuah, piring sebagai alat saji, gelas sebagai alat minum, dan lain-lain. Yang kedua ada kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya cangkir dan panci yang memiliki pegangan agar penggunanya tidak merasakan panas secara langsung. Yang ketiga ada keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya adalah sarung tangan dan sepatu yang memiliki bentuk sesuai dengan anatomi bentuk tubuh yang dimaksud. Selanjutnya ada keamanan atau safety. Benda kerajinan juga tidak boleh membahayakan penggunanya. Misalnya, piring yang terbuat dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak membahayakan pengguna ketika digunakan sebagai wadah makanan. Yang terakhir ada keindahan atau aesthetic. Selain itu, benda kerajinan juga memiliki keindahan. Hal tersebut diperlukan karena benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dinilai dari beberapa hal, yaitu bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Contohnya adalah gelas atau piring bergambar akan lebih menarik di mata anak-anak dibandingkan dengan gelas atau piring yang polos atau biasa saja. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kerajinan bahan lunak alam. Yang pertama di situ ada kerajinan keramik, kemudian kerajinan kulit, kerajinan adonan tepung atau floor clay, dan yang terakhir ada kerajinan getah nyatu. Kita bahas satu persatu ya. Setiap daerah memiliki jenis kerajinan lokal bahan lunak yang menjadi unggulan daerahnya. Hal ini dikarenakan sumber daya alam dari masing-masing daerah berbeda. Beberapa kerajinan bahan lunak alam akan diuraikan secara singkat pada penjelasan berikut. Yang pertama ada kerajinan keramik. Kerajinan yang terbuat dari bahan tanah liat biasa dikenal orang dengan kerajinan keramik. Asal kata keramik adalah kramos,
yang berasal dari bahasa Yunani, yang artinya benda pecah belah, yang terbentuk dari tanah liat dan telah mengalami proses pembakaran. Pada pembuatan keramik, tanah liat memiliki sifat plastis sehingga mudah dibentuk. Setelah itu, dibakar dalam tingkat pembakaran suhu 600 derajat Celcius hingga 1300 derajat Celcius sesuai jenis tanah liatnya, sehingga tanah liat menjadi keras, padat, dan kedap air. Indonesia memiliki kerajinan keramik dari berbagai daerah yang berciri khas. Masing-masing daerah menunjukkan keunikannya dari bentuk, teknik, hingga ragam hias yang ditampilkannya. Kekayaan hayati di Indonesia telah menginspirasi keindahan dan keunikan bentuk kerajinan keramik menjadi keramik di Indonesia yang kental akan corak budaya yang membedakannya dengan keramik Cina, Jepang, atau Eropa. Contoh kerajinan keramik buatan Indonesia seperti vas bunga, peralatan makan dan minum, hiasan dinding, patung karakter, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah kerajinan kulit. Kerajinan kulit adalah kerajinan yang menggunakan kulit sebagai bahan baku. Kulit yang digunakan merupakan kulit hewan yang telah disamak, kulit mentah ataupun kulit sintetis atau kulit buatan. Samak adalah proses pembersihan dan pengawetan kulit agar kulit yang dihasilkan menjadi kuat dan tidak membusuk. Kerajinan kulit dikenal akan durabilitas atau ketahanannya. Produk kerajinan berbahan kulit asli biasanya dapat digunakan lebih lama, seperti sepatu ataupun tas berbahan kulit. Oleh karena itu, produk kerajinan yang berasal dari kulit asli harganya jauh lebih mahal. Pada zaman dahulu, di Indonesia telah dikenal kerajinan berbahan dasar kulit, yaitu wayang. Tahukah kamu kerajinan wayang? Menurut pengertian, menurut pengertiannya, wayang berarti bayangan. Wayang kulit merupakan warisan budaya dari nenek moyang kita yang memiliki nilai sangat tinggi. Oleh sebab itu, organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan PBB, UNESCO, telah menetapkan sebagai warisan bangsa terhadap wayang kulit pada Indonesia. Kulit yang dihasilkan dari hewan seperti sapi, kambing, kerbau, dan buaya dapat dijadikan sebagai bahan dasar kerajinan. Selain wayang, kerajinan kulit dapat juga berupa tas, sepatu, sandal, dompet, dan ikat pinggang. Proses pembuatan bahan baku kulit cukup sederhana. Kulit hewan dipotong, dicuci bersih terlebih dahulu, direntangkan, kemudian dijemur langsung dengan sinar matahari hingga kering. Sesudah kering, kulit digosok untuk menghilangkan bulu dan kotoran menggunakan kapak kecil. Kemudian dicuci bersih dan dijemur kembali. Setelah itu, kulit baru dapat dipergunakan. Selanjutnya adalah kerajinan adonan tepung atau floor clay. Floor clay adalah sejenis bahan tepung yang dibuat menjadi adonan. Adonan dibuat sedemikian rupa hingga kalis dan lunak sehingga mudah dibentuk. Adonan tepung semacam ini disebut juga dengan play dough. Floor clay lebih banyak mencerminkan kegiatan pengisi waktu luang di rumah karena bahan yang digunakan pun berasal dari rumah, yaitu bahan yang biasa dipakai untuk mengolah panganan sehari-hari. Bahan yang digunakan untuk pembuatan kerajinan floor clay yaitu tepung terigu, tepung sagu, tepung tapioka, lem putih, pewarna makanan, cat poster atau akrilik, dan cat semprot clear. Kerajinan floor clay memiliki sifat yang lunak dan mudah dibentuk sehingga dapat dikreasikan menjadi bentuk-bentuk yang kreatif dan menarik. Produk yang dihasilkan dari kerajinan floor clay sangat menarik dan lucu-lucu. Produk kerajinan ini biasanya banyak dijadikan sebagai souvenir atau kenang-kenangan yang dibagikan karena bentuk dan ukuran kerajinan floor clay biasanya kecil-kecil, unik, dan menggemaskan. Oke, yang terakhir adalah kerajinan getah nyatu. Pulau Kalimantan memiliki banyak hutan hujan tropis yang menyimpan beraneka flora yang telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama suku Dayak. Pemanfaatan sumber daya hutan tersebut tentunya juga diiringi dengan kesadaran mereka untuk tetap menjaga dan melestarikan kekayaan hutan. Suku Dayak sangat memperhatikan pelestarian hutan sebagai habitat flora dan fauna untuk kelangsungan hidup mereka. Salah satu pohon yang berasal dari hutan Kalimantan adalah pohon nyatu. Pohon ini telah lama menjadi bahan baku pembuatan kerajinan tangan yang bernilai ekonomis. Kerajinan getah nyatu merupakan kerajinan yang memanfaatkan getah pohon nyatu sebagai bahan utama. Kerajinan jenis ini banyak dijumpai di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Selain karena banyak dijumpai, pemilihan pohon nyatu sebagai bahan utama untuk pembuatan kerajinan dikarenakan pohon nyatu memiliki kemampuan berkembang biak dalam waktu singkat. Tidak heran jika di Kalimantan kita dapat menemui jenis kerajinan getah nyatu ini dengan mudah.
Produk kerajinan getah nyatu yang dibuat pengrajin didominasi bentuk perahu naga atau perahu burung tingang. Perahu burung tingang merupakan perahu yang menggambarkan suku Dayak kala berperang. Selain itu, ada juga perahu yang digunakan dalam upacara adat Tiwah, yaitu upacara mengantarkan tulang orang yang sudah meninggal. Selain perahu, bentuk kerajinan getah nyatu juga dibentuk menjadi replika prajurit Dayak, lengkap dengan cawat, mandau, dan talawang, serta berbagai aksesoris gantungan kunci. Kerajinan getah nyatu menarik dan tidak hanya karena warna-warnanya yang terang, tapi juga karena memiliki tingkat kedetailan yang tinggi. Selain itu, bentuknya pun unik, sehingga sangat cocok untuk dijadikan pajangan atau pelengkap dekorasi ruang. Harga kerajinan getah nyatu ini pun relatif terjangkau, bergantung pada bentuk dan ukurannya. Baiklah, sepertinya cukup sekian penjelasan dari Bapak untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih telah menonton. Apabila terdapat pertanyaan, silahkan tulis pada kolom komentar. Dan apabila dirasa video ini bermanfaat, silahkan share. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Bapak ya.